Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Setianingrum dengan NPM 2011080007, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan menampilkan video mengenai konseling teman sebaya dengan pendekatan behavior dengan teknik shaping atau pembentukan. Selamat menyaksikan. Oh, Anggi Aja, Assalamualaikum. sendirian aja? Iya, ini aku sendirian dari tadi. Oh, apa kabar? Baik. Habis dari mana emang? Tadi aku baru selesai kerja kelompok. Oh, bisa kerja kelompok. Habis itu dari kerja kelompok kok mukanya kayak murung gitu, kenapa? Iya, ini gimana ya aku mau ceritanya ya. Aku sebenarnya agak kesel gitu tahu Jeng. Kenapa? Jadi kan aku habis kerja kelompok ya. Nah ini Jeng, teman sekelompok aku itu ada yang nggak berkontribusi apa-apa gitu loh. Dia benar-benar nggak berkontribusi gitu. Sebenarnya dia kayak nggak ngomong sih kalau dia nggak berkontribusi, tapi kalau misalnya di grup tuh kan biasanya kan kalau misalnya sekelompok kan bikin grup. Nah yang lainnya itu pada kayak ayo gimana guys, gimana ngerjainnya kapan gitu-gitu kan. Nah kalau dia itu kayak nggak ada omongan sama sekali gitu Jeng. Nggak pernah muncul di grup gitu ya? Iya, kalau dia diskusi. Iya, dia nggak pernah muncul nggak pernah muncul kalau diskusi grup gitu pokoknya Jeng. Oh iya ya, aku paham maksud kamu. Aku juga pernah sih kayak gitu. Iya, walaupun nggak semua kayak gitu ya, tapi kan tetap aja loh kesel. Apalagi ya, kan kebanyakan kalau semester ini tugasnya praktikum. Nah, kalau praktikum itu kan kelompokan kan rata-rata. Nah, pasti tuh di dalam satu kelompok tuh ada aja loh 1-2 orang yang kayak gitu. Iya, aku paham. Pasti di setiap kelompok tuh ada aja 1 atau 2 orang yang kayak gitu. Iya Jeng, sekarang juga kan banyak ya tugas-tugas, apalagi kayak mau mendekati UAS kan. Banyak banget tugas-tugas bukan cuma individu, bukan cuma kelompok, tapi ke individunya juga. Ya aku juga pusing lah, tugas kelompok aku sendiri yang ngerjain, bukan aku sendiri, maksudnya ada beberapa orang yang nggak berkontribusi. Nah tugas individu juga gitu kan, maksudnya berbarengan gitu loh Jeng, jadi kan aku pusingnya double kan. Ya emang sih mereka itu kayak sumbangan, tapi kan nggak bisa lah kalau misalnya cuman ngandelin dia cuman sumbangan duit tapi nggak mau berkontribusi pikiran, cuman dana doang gitu Jeng. Dia kayak nggak mau ikut ngasih ide gitu ya. Iya. Tapi cuman sokongan aja. Iya Jeng, kayak gitu aku tuh pusing tahu Jeng. Menurut kamu aku harus kayak mana ya Jeng? Aku paham sih maksud kamu, karena aku juga ya pasti kan aku juga pernah ngalamin hal yang kayak kamu gitu. Kalau aku pribadi, kalau menurut aku, pendapat aku dari awal kayak sebelum mulai diskusi, kalian itu satu kelompok udah bikin komitmen gitu loh, atau perjanjian kalau yang nggak ikut berkontribusi itu harus itu konsekuensinya nama dia nggak ditulis di tugas tersebut. Karena kalau udah bikin persetujuan kan, kalau misalnya di akhir nama dia nggak ditulis, dia nggak bisa marah kan, karena itu udah perjanjian dari awal. Dan kalau dia kalau dia misalnya nggak ada namanya di situ dan tetap nggak mau berkontribusi, ya salah dia sendiri gitu. Dia yang bakal rugi karena dia yang akan nggak dapet nilai kan. Terus menurut aku dengan cara yang kayak gitu juga bisa ngebuat dia lebih bertanggung jawab sih kalau menurut aku, karena seharusnya dia juga jadi lebih berpikir kan, oh kalau gue nggak ikut berkontribusi nanti nggak dapet nilai gitu, nanti ngulang gitu kan, pasti lebih bertanggung jawab. Nah menurut aku sih kayak gitu, bisa dibikin komitmen dari awal gitu, jadi bikin perjanjian, jadi sama-sama udah sepakat dari awal nih. Kalau yang nggak berpartisipasi ya berarti namanya nggak ditulis, dan dia nggak bisa marah di akhir kalau namanya nggak ditulis karena dia nggak ikut berkontribusi gitu. Jadi kita kayak harus tegas gitu nggak sih, kayak negesin kalau kamu yang mau kerja kelompok
tegas, karena kan bagaimanapun ya ini kan tugas kelompok. Yang namanya tugas kelompok itu kan harus dikerjain bareng-bareng, bukan cuma beberapa orang doang gitu. Jadi ya kalau kelompok semuanya harus kerja gitu. Jadi ya bisa sih dengan cara bikin komitmen dari awal gitu, kalau menurut aku. Terus kalau yang ini sih benar banget ya, kalau UAS, apalagi sekarang udah lagi UAS ya, lagi banyak banget tugas kelompok, lagi banyak banget tugas individu juga gitu. Kalau aku sendiri, aku pribadi biasanya nih kalau ngerjain tugas bisa ngerjain tugasnya tuh yang mudah-mudah dulu, yang nggak makan waktu banyak. Kan ada sih kadangan tugas yang nggak makan waktu banyak, bisa kita kerjain dengan cepat gitu ya. Bisa kerjain dengan tugas yang itu dulu, yang mudah-mudah dulu gitu. Atau bisa juga dengan bikin jadwal. Jadi kita ngelis gitu loh, kayak ngelis yang mana deadline yang duluan, yang mana yang agak belakangan. Jadi kayak kita tuh tahu yang mana yang harus kita kerjain duluan dan yang mana yang harus nanti ini setelah ini kita mau ngerjain yang mana gitu. Jadi udah tertata, udah tersusun gitu. Jadi nggak akan keteteran. Itu sih menurut pendapat aku. Dan kalau boleh saran karena lagi banyak banget tugas juga sekarang, bisa sih diselingin sama kegiatan yang kita suka. Karena kalau belajar terus kita juga bakal tertekan gitu nggak sih, bakal stres ya kan, pasti kan. Biar kitanya nggak stres, kitanya nggak terlalu tertekan, jadi selingin sama kegiatan yang kita suka. Kayak misalnya kita bisa dengerin musik, atau kalau kamu sukanya ngelukis atau gambar nih, atau bikin kerajinan gitu, bisa diselingin biar kitanya juga nggak stres, kitanya nggak tertekan gitu. Saran dari aku aja sih gitu. Karena kalau misalnya terus-terusan ngerjain soal, terus-terusan ngerjain tugas, kita pusing sendiri kan, nanti akhirnya malah stres gitu. Iya sih Jeng ya, bener banget ya. Nanti aku coba deh itu. Makasih ya Jeng ya sarannya. Ya, sama-sama. Emang aku tuh lagi pusing banget, sekarang udah mau UAS, terus banyak banget kan tugasnya. Dan aku tuh nggak kayak kamu gitu loh, nggak ditulis-tulis kayak gitu, nggak ada checklist gitu. Jadi aku tuh kadang pusing sendiri gitu, apa aja sih tugasnya gitu kan. Gitulah pokoknya. Makasih banget Jeng ya. Sama-sama. Makasih juga udah mau cerita ya. Ya udah kalau gitu, kamu masih mau di sini atau mau pulang? Aku mau pulang nih, mau Aku bareng. kayaknya mau di sini aja deh. Oh ya udah Iya, kalau di sini gitu. dulu. Aku duluan ya. Ya. Ya udah kayak gitu. Hati-hati ya. Iya, dadah. Dadah.